Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut lagi ke lab yang selanjutnya ya, setelah kita kemarin belajar di lab lab berapa ya? 6. Kita akan lanjut ke lab 7 yaitu tentang authentication, EGRP authentication. Jadi apa itu authentication? Nah, authentication ini adalah semacam kunci atau kata sandi lah, bisa kita bilang seperti passwordnya GRP. Jadi kan ketika ada sebuah jaringan ini R1, R2, R3. Nah, ketika misalkan kita sudah membentuk jaringan EGRP, itu pasti akan otomatis terkoneksi kan, otomatis. R1, R2 buat EGRP. Ketika R1 ini dia mengadvertise network yang dia punya, dan F2 juga sudah, maka akan terbentuk sebuah koneksi EGRP. Nah, jika kita menggunakan EGRP authentication, koneksi tersebut, jika kita ingin membentuk sebuah koneksi EGRP, kita perlu menggunakan autentikasi. Ini tidak akan otomatis terbentuk sebuah agensi, tapi kita harus membuat autentikasi terlebih dahulu yang sama persis dengan sebelumnya, alias sebelah yang menggunakan EGRP juga, maka dia baru bisa terkoneksi, baru bisa terhubung, atensinya baru terbentuk. Oke, kita akan langsung mulai labnya. Di sini kita akan menggunakan R1 dan R2 sebagai autentikasi ya. Dan satu lagi, autentikasi ini kita masukkannya di interface ya, di interface. Jadi kita setting nih interface mana yang akan menggunakan ini password sekian, kunci sekian, interface ini juga sekian. Pakai R2 terlebih dahulu, dan komennya adalah keychain. Di sini keychain word key name. Jadi kita mau membuat kuncinya itu namanya apa. Misal di sini kita buat kunci buat EGRP. Untuk namanya juga bisa buat nama EGRP atau mau nama web. Namanya juga pasti untuk protokol itu ya bebas, tergantung kebutuhan saja kita membutuhkan autentikasi ini untuk apa. Tapi ya untuk contoh saja, ini untuk contoh saja EGRP. Enter, di sini kita sudah masuk ke keychain, nama kuncinya EGRP. Di sini kita klik key1, key identifier. Nah, jadi keychain itu, kalian tahu keychain kan seperti ini. Jadi ada gampangnya seperti ini, ada satu kunci besar, itu kunci EGRP. Nah, di dalam ada sebuah ini, bukan salah, ke segerombolan kunci, namanya itu kunci EGRP, kita beri nama. Nah, di gerombolan kunci itu kita tambahkan kunci pertama, kunci kedua, kunci ketiga, kunci kelima. Nah, itu gerombolan semua. Nah, di kunci pertama ini kita isi one, kunci pertama. Nah, kunci pertama ini kita berikan ini string itu passwordnya. Nah, string sini kita berikan password untuk kunci pertama. Jadi ada suatu gerombolan kunci namanya kunci EGRP. Nah, di gerombolan kunci itu, kunci pertama passwordnya kunci pertama dengan password CCNP. Kita juga bisa buat kunci kedua pada gerombolan keychain EGRP dengan password misalkan Cisco itu. Nah, untuk pengaplikasiannya, kedua sisi interface ini, interface yang menggunakan yang routernya menggunakan EGRP, jika kita mau terkoneksi, antara keychain dan stringnya itu harus sama. Jadi kedua router ini ada keychain EGRP,
lalu kuncinya menggunakan kunci yang sama, jadi jika yang kiri kunci 1, maka yang kanan juga kunci 1, dan key string pasti harus sama, passwordnya harus sama. Kita gunakan key chain yang sama, lalu key chainnya, key stringnya, passwordnya sama, dan kuncinya nomornya sama. Key string ini kita aja CCNP, key string CCNP. Oke, sudah terbuat ya gantungan alaman kunci global kunci CCNP, kunci EGRP, kunci pertama passwordnya CCNP. Nah, ini kita baru membuat ininya saja, baru membuat kuncinya, kita belum memasukkan kunci itu ke interface. Kita save terlebih dahulu, kita masuk ke interface yang terhubung ke portal sebelah, application, keychain, word name keychainnya EIG. Nah, jadi di sini maksud komen ini adalah IP authentication. Kita memberikan autentikasi atau password ke IP, ke interface-nya. Keychain tipenya kita tipe EGRP. Tipe EGRP artinya kita memberikan autentikasi untuk EGRP. Lalu AS number 10, lalu name of keychain. Nah, nama gerombolan kunci tadi kan kita membuat gerombolan kunci namanya EIGRP juga, cuman besar ya, kapital. Nah, ini kita enter, ini akan muncul notifikasi. Kita tunggu. Nah, oke, ada satu lagi yang lupa, IP authentication mode EGRP number 10 MD5. Nah, ini satu lagi, ini sebenarnya kita buat mode dulu baru kita masukkan kuncinya. Jadi kita nih masuk ke interface, lalu kita masukkan IP authentication mode, kita masukkan mode autentikasi ke EGRP AS10 dengan mode MD5, artinya dengan pengkodean atau bisa dibilang enkripsinya MD5 ya. Nah, kemudian kita baru masukin tuh kuncinya, IP authentication EGRP, IP authentication TC EGRP 10, lalu kita masukkan gerombolan kuncinya. Nah, authentication mode change, ini sudah ada notifikasi ya, authentication mode change. Nah, ini sudah ini. Coba kita lihat to show aja, maka akan ada yang hilang. Ini autentikasinya sudah berubah, kita pindah. Nah, fase the net is down, terminate peer termination, EGRP-nya down. Nah, karena tadi EGRP-nya down alias tidak dapat terhubung, ya maka si R1 ini dia nggak bisa dapat routing table atau routingan informasi dari R2. Ya, otomatis dia nggak bisa connect ke R3 karena tadi sudah down. Nah, maka dari itu kita harus membuat autentikasi yang sama, kunci yang sama agar bisa terhubung. Config, kita buat keychain EGRP, lalu kita masukkan key1, key string CCNP.
kita masuk ke interface-nya, lalu kita IP authentication mode EGRP 10M5, lalu IP authentication keychain EGRP 10 EGRP. Nah, seharusnya setelah ini terbentuk agensi, karena tadi jika berubah, jika autentikasinya berbeda alias salah, maka dia tidak bisa terbentuk sebuah agensi atau EGRP-nya akan terputus. Nah, di sini dia sudah mendapatkan routingan kembali dari R2. Oke, mungkin itu saja ya untuk lab kali ini. Oh ya, sebentar. Nah, di sini jika kita debug ya, debug di ini ya, akan ada retrieved packet with MD5 authentication PID 1. Nah, ini ketika sudah ini ya, sudah terkoneksi ya, to debug EGRP paket. Nah, di sini kita coba lihat ya. Nah, ini lihat EGRP received packet with MD5 authentication PID 1. Di situ sudah terlihat lah. Nah, di sini ada notifikasi ya. Retrieved packet with MD5 authentication PID 1. Ini dia paketnya untuk ini ya. Dan fungsi lain dari MD5 ini ya, selain untuk keamanan juga bisa ya. Biasanya kan kalau dalam sebuah jaringan itu kan mungkin ada ya orang-orang asing gitu, dia asal connect atau dia mau mencoba mencuri informasi mungkin ya di dalam jaringan routing global ini ya. Untuk sebuah keamanan dalam EGRP ada yang namanya autentikasi. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.